Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Balkis Alkafria, mahasiswi baru UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Hingga kini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkan. Lantas, apa alasan setiap orang harus menjalani vaksinasi COVID-19? Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh Anda, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit, sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, Anda juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herba yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah: yang pertama, meniran hijau karena mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kedua, daun kelor karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, kunyit karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta
melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan seputar vaksin COVID-19, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Kapan vaksin COVID-19 siap untuk didistribusikan? Pelaksanaan vaksinasi bertahap COVID-19 akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan POM berdasarkan hasil uji klinik di luar negeri atau di Indonesia. Bagaimana skema penahapan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia? Di tahapan awal, vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu, secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya. Terkait perencanaan vaksinasi bertahap, hal yang lebih detail. Saat ini, pemerintah sedang menyusun peta jalan atau roadmap yang akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh. Apakah vaksin COVID-19 nanti juga tersedia untuk anak-anak? Saat ini, uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Apakah vaksin COVID-19 juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun? Terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60 hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi diberikan pada orang dewasa sehat usia 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Selain itu, dikarenakan mayoritas kandidat vaksin di dunia saat ini baru diuji cobakan pada orang dewasa usia 18-59 tahun yang sehat dan akan membutuhkan waktu uji klinis tambahan untuk bisa mengidentifikasi kesesuaian vaksin COVID-19 untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit penyerta. Apakah vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19. Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan efektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri dari tahap praklinik, tahap klinis fase 1-3, dan yang terakhir penetapan. Penggunaan vaksin sembari menunggu vaksin COVID-19 siap tersedia untuk masyarakat. Maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak fisik, cuci tangan, dan pakai sabun. Bagaimana cara vaksin bekerja? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi? Efek perlindungan vaksin masih menunggu hasil uji klinis fase ketiga
dan pemantauan selesai. Namun, sampai saat ini, berdasarkan hasil uji klinis fase 1 dan 2, vaksin yang tersedia terbukti aman dan meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Terjadinya gelombang kedua infeksi virus COVID-19 di Cina dan India menjadi pembelajaran untuk negara lain dalam memperketat protokol kesehatan 5M. Di India, saat grafik kasus aktif COVID-19 mulai menurun tajam, bulan Januari 2021, pemerintah India menyatakan telah mencapai herd immunity atau imunitas kelompok, sehingga memberikan kelonggaran aktivitas di luar rumah. Masyarakat merasa aman dan mulai menyelenggarakan peribadatan atau berkumpul dan mandi beramai-ramai di sungai tanpa menerapkan protokol kesehatan. Saat itulah kasus COVID-19 kembali naik tajam, meskipun sebelumnya vaksinasi secara masif atau terus-menerus telah dilakukan. Virus telah bermutasi dan menyerang anak-anak dengan gejala yang lebih berat. Oleh karena itu, meskipun telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan 5M harus tetap dijalankan untuk mencegah tertular kembali atau menulari orang lain. Semoga pandemi ini segera berakhir. Itu saja sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.